Podcast. Ini juga sekalian mengumumkan bagi masyarakat yang masuk ke pelabuhan itu bayar tiket, bayar pas masuk dia dapat tiket. Nah, di tiket itu ada wifi. Dan Bapak sebagai kalabuh selama 2 tahun 7 bulan itu, Bapak sudah melakukan apa saja sih Pak? Kayak misal pencapaian Bapak apa sih selama di Mayangan kayak gitu? Kapal yang berpangkalan di sini, di pelabuhan ini, itu 400 lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kelami Cerita di Balik Dermaga. Kali ini merupakan episode terakhir di season 1 podcast. Dan kali ini akan kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan, yaitu Bapak Jatmika Sufyadi. Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Baik, sehat ya Pak ya? Sehat sekali. Iya. Jadi kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang Mayangan, dikupas tuntas oleh Bapak langsung, Bapak Jatmika, dan kabar terupdate tentang Mayangan juga. Jadi mungkin sebelum masuk ke sana, bisa perkenalan diri dulu ya Pak, mungkin backgroundnya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jatmika Sufyadi. Background saya pendidikan di Fakultas Perikanan di Brawijaya. Kalau boleh tahu mulai tahun berapa Pak masuk bergabung di DKP? Di DKP Provinsi 2008. Wah, lumayan lama ya. 2008. Lulus tahun berapa? Saya 2008 tuh masih SD Pak. Oh gitu. Bukan jadi. Saya masuk DKP tuh baru 2022. Lulus sekolah S1 tuh 2018. 2008 SD. SD kan? Lulus SD. Oh. Ya. 2008. Ya udah Pak. Jadi saya 2008 itu masuk ke ini. Udah di DKP. DKP Provinsi. Oke. Ya, DKP Provinsi Dinas waktu itu masuk di Subbak Program. Subbak Program lama, kemudian di 2008 masuk ke Subbak Program, jadi staf di sana. 2013 itu sekolah. Oh, lanjut sekolah lagi. Sekolah, kebetulan alhamdulillah dapat beasiswa. Beasiswa lanjutkan izin belajar. Sekolah kemudian sampai 2015 2 tahun. 2015 awal Februari keluar lulus di waktu itu kebetulan di Brawijaya juga. Oh, Brawijaya juga. Cinta banget sama UB berarti ya Pak ya. Nggak tahu alamnya kesana gitu lah. Oke. Terus lulus 2015, kemudian di program terus pindah dimutasi ke bidang kelautan pesisir dan pengawasan. Oh, KPP. Iya. Sempat KPP 2015 akhir sampai 2017 awal. Nah 2017 awal itu promosi pindah ke Pelabuhan Perikanan Pasongsongan. Sumeneb ya Pak? Sumeneb. Oke, jauh sekali. Pasongsongan Sumeneb, jadi kepala seksi pengawasan waktu itu. Oke. Kepala seksi pengawasan, saya pegang kapal di situ juga, di tanggung jawab kapal. 2018, 17, 18 sampai 4 tahun. 18 pindah ke jadi Kasbag Program. Program, balik ke dinas lagi. Kasbag Program dari 2018 pertengahan sampai 2020 di program.
kemudian 18, 19, 20 pindah ke kepala seksi sumber daya ikan. Pangkat berarti ya Pak Tangkap, SDI. bidang tangkap SDI. Banyak ya Pak pengalaman. Kepala seksi sumber daya ikan Heeh. di sana 2020, 2021, 2021 geser ke Pelabuhan Perikanan Puder. Oh, Mbak juga. Sampai 2023 pertengahan baru pindah ke situ. Di Puger itu Kalabu ya Pak ya? Kalabu, Berarti sama, promosi. dia geser Puger ke Mayangan. Terus sebenarnya pengalaman Bapak udah banyak ya. Program ada, KPP ada. Kompleks ya Pak pengalaman Ya, kerjanya. pengalamannya mencol-mencol lagi. Jadi setidaknya semua di DKP ini berarti kurang budidaya sama olahan. Budidaya sama pengolahan Iya. saya belum tahu. Mungkin nanti diberi kesempatan Pak, biar belajar semua yang ada di DKP kan. Ya itu urusan pimpinan lah. Iya. Soalnya udah semua nih rata-rata udah dimasukin sama Pak Jet. Cukup menarik karena backgroundnya sangat bermacam-macam ya, dari pelabuhan, program, KPP, sekarang jadi Kalabu di Mayangan mulai 2023 ya. 23 pertengahan. Berarti udah 2 tahun lebih ya Pak ya? 2 tahun 7 bulan lah. Kalau sekarang Desember kan Iya, 2 tahun 7 bulan. 2025 7 bulan. 2 tahun 7 bulan. Berarti Bapak sudah sangat mengenal Mayangan luar dalam nih ya Pak ya? Kayaknya paling lama saya di situ. Iya. Maksudnya selama saya pindah-pindah itu paling lama di sini. Mayangan. Biasanya saya pindah 1,5 tahun, 1,5 tahun. Oke. Karena Pak Jet udah lama banget di sini. Pandangan Pak Jet tentang Mayangan sendiri itu apa sih Pak? Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan gitu. Apa sih yang di benak Bapak tentang Mayangan? Saya kalau bicara soal Mayangan merinding ya. Kenapa tuh Pak? Magis gitu nama Mayangan. Iya, jadi Mayangan ini apa ya? Pelabuhan perikanan ya. Coba kita bayangkan ya. Kita bicara sedikit membayangkan. Ini pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan yang dibangun oleh Provinsi Jawa Timur. Melalui Dinas Kelautan. Iya. Dibangun dengan anggaran yang sangat besar. Bayangkan saja dari awal proses pembangunan dari awal itu sampai jadi sekarang itu kita berapa ya? Luasnya 33 darat, 33 hektar, 330.000 meter persegi, 33 hektar itu darat. Belum lautnya ya? Belum lautnya. Terus kalau kolam labuhnya aja kita dibangun itu waktu itu 24.000, 240.000, 24 hektar kolam labuhnya. Seluas itu. Jadi bisa dibayangkan berapa ratus miliar maksudnya. Iya. Itu anggaran provinsi. Anggaran provinsi. Ada beberapa saya belajar, saya baca-baca ternyata ada anggaran DAK di situ. Cuman 70%-nya itu dari provinsi langsung. Provinsi. Berapa ratus miliar. Nah, saking besarnya potensinya juga besar gitu. Jadi ya sayang sekali dan harus dikelola dengan baik. Kalau boleh disebutin potensi yang Bapak maksud itu potensi apa aja Pak yang ada di sini? Gini, kita mulai dari ini aja ya, kapal ya. Dari 24 hektar kolam labu itu, kapal yang berpangkalan di sini. Ini kapal kita bicara soal kapal di atas 30 broston ya. Iya, kapal besar. Kapal besar. Kapal yang berpangkalan di sini, di pelabuhan ini, itu 400 lebih. 400 unit kapal. 400 unit kapal. Oke. 400 lebih. Itu ukurannya dari 30 gross ton ke atas ya. 30 gross ton itu, kita bicara 30 gross ton itu ada yang 100, ada yang 200, ada yang 300 gross ton. Gitu. Dan kapal besar itu. Kapal besar. 400 yang berpangkalan di sini. Jadi yang wirawiri ke sini itu
itu yang bongkar muat di sini, Mm-mm. yang apa ya istilahnya berpangkalan home base-nya di sini. Itu ada 400. Nah, dari 400 itu bisa dibayangkan berapa produksi. Kalau di 2024 ya, Mm-mm. 2024 produksi pelabuhan kita itu tercatat di dinas itu 38 28 ribu ton, berarti Ton. 28 juta kilo. Iya. Iya. 28 juta kilo. Potensinya sebanyak itu ya Pak. Itu 2024. Nah, jadi itu produksi dari kapal besar dan kapal kecil. Mm-mm. Kita ada kapal kecil juga, kapal di bawah 3 turbo juga. Oh, berpangkal di sini juga. Di sini juga itu kapal-kapal masyarakat lokal sih. Iya. Nah, dari situ bisa dibayangkan, bisa dihitung berapa perputaran ekonomi yang ada di sini. Benar banget. Kayaknya pasti ada SDM banyak juga yang berkecimpung di situ ya Pak ya. Benar. Mungkin bisa ratusan hingga ribuan Pak. Ribuan. Oh, ribuan. Kita ngitung kasar ya, ngitung kasar. Dari kapal 400 ya, anggap ABK-nya 10 lah. Satu kapalnya. Satu kapal. Ada yang 15, ada yang 20. Kita anggap 10 lah. 400 berarti 4.000. Iya. ABK. Untuk kapal aja. Nah, dari kapal itu kan tidak hanya kapal, tidak hanya ABK perusahaan gitu kan. Ada yang tukang tambat, ada yang tukang bongkar muat, yang ada yang ikan di pinggir-pinggir dermaga. Iya, terus ada yang truk angkut bongkar muat angkut, terus ada security. Ada juga biasanya saya tuh lihat kalau berangkat kantor tuh barengan kayak bentor yang bawa-bawa ikan gitu loh Pak, yang dari TPI. Nah itu udah banyak, bisa sehari tuh warawiri ada banyak banget itu, nggak kehitung. Loh, itu orang-orang mana? Orang-orang sekitar sini nggak? Kan? Iya, Probolinggo aja. Probolinggo, Pasuruan, Kabupaten Probolinggo. Iya. Jadi yang paling banyak sekitar situ kan, ya kabupaten sebelah ini. Nah, itu untuk yang hubungannya dengan ikan, dengan kapal maksudnya. Belum lagi yang cold storage, kemudian ada toko-toko, ada warung-warung. Iya benar-benar. Di sini juga ada wisata kan ya Pak ya, jadi ramai. Ada wisata. Nah, sekarang kalau hitung kasar ya, berapa sih orang yang menggantungkan hidupnya mencari nafkah di sini, di pelabuhan ini? Iya. Itu berapa? 7.000-an mungkin. Belum lagi kita ngirim ya. Kita misalnya gini, kapal produksi didaratkan kemudian dikirim ke cold storage. Cold storage Surabaya lah misalnya. Di cold storage itu juga ada pekerja. Benar. Nah, ikan yang didaratkan di sini juga bayar mereka gitu. Iya benar. Itu kan multiplier efeknya besar sekali. Gede banget. Iya. Jadi secara pelabuhan kita itu jangan melihat skup pelabuhan kecil, pelabuhan perikanan, cuman ini perputaran ekonomi yang menunjang kota Probolinggo, menunjang kabupaten Pasuruan dan Jawa Timur. Itu besar sekali, ratusan miliar. Iya benar. Ratusan miliar yang terputar, mungkin hampir 1 triliun mungkin kalau dari perputaran yang sini, bukan hanya ikan ya. Kalau ikan produksi kita dihitung dari produksi ikan ya, mungkin 500-600 miliar lah produksi ikan. Tapi orang yang jual beli di sini itu pelabuhan ini bisa ribuan. Iya benar banget. Sebanyak itu orang yang bergantung di pelabuhan perikanan Pantai Mayangan berarti ya Pak ya. Benar-benar tersibuk, aktif 24/7 banget ya. Nah, ya itu. Gak ada sepinya. Iya. Jadi nggak salah kalau misalnya ini adalah pelabuhan objek vital lah. Iya, benar. Ngomong-ngomong soal Mayangan yang sangat sibuk ini Pak, dan Bapak sebagai kalabuh selama 2 tahun 7 bulan ini, Bapak sudah
melakukan apa saja sih Pak? Kayak misal pencapaian Bapak apa sih selama di Mayangan kayak gitu? Kita bicara pencapaian ya, saya merasa belum mencapai apa-apa sih. Pasti ada lah Pak, 2 tahun 7 bulan pasti ada. Saya kadang-kadang kalau ditanyakan itu jadi sedih juga sih. Saya Kenapa merasa Pak? belum apa-apa gitu loh. Karena gini, apa ya, Mayangan ini kan besar ya. Mhm. Ya, tapi yang saya upayakan itu adalah memperbaiki manajemen yang di sini, memperbaiki sistem yang ada di sini. Memang karena Mhm. saking besarnya itu banyak hal yang harus di dibangun, mulai dari SDM-nya, Mmm. kemudian sistem administrasinya, eee, prosedur pelayanannya, terus fisiknya gitu loh. Fisiknya, kebutuhan kebutuhan masyarakat di sini, Iya. masyarakat perikanan yang di Mhm. sini, pengusaha-pengusaha di sini, pengusaha kecil maupun pengusaha besar, banyak yang harus dibangun. Cuman kalau setahun 2 tahun untuk membangun itu semua dengan anggaran yang ya terbatas ya saya pikir ya, nggak nuntut. Cuman paling enggak saya berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang bisa apa ya, memperbaiki lah, Mhm. memperbaiki. Dulu itu pos depan itu kita pakai sobek, Kartu apa, karcis manual karcis gitu ya? manual. Heeh. Jadi orang masuk, karcis. Dikasih. Nah, rencananya ke depan Mhm. saya mau itu jadi cashless gitu. Seperti Oke. tol gitu Iya kan. Tol bener, cuman tinggal tap gitu ya Pak ya? betul, cuman itu untuk menghindari ya kebocoran lah, Mhm. menghindari loss pendapatan gitu. Tapi kondisi yang masyarakat sekarang itu masih belum. Iya. Nah, apapun itu, tapi kita harus ke sana gitu Iya loh. bener. Kita harus ke sana. Nah, ke sananya itu saya akhirnya membuat sebuah sistem. Mhm. Sistem itu adalah kita sebut IPAS ya. IPAS. Heeh, Ada singkatannya mungkin Pak? IPAS. IPAS itu apa ya singkatannya ya? Ya Lebih ke itu asalnya ya pas masuk itu sih sebenarnya, mungkin pas masuk elektronik pas masuk elektronik. gitu ya? Tapi nanti kita kembangkan dari situ. Mhm. Jadi IPAS itu eh, sistem yang mencatat semua aktivitas tiketing, Mmm. walaupun tiketnya belum, walaupun bayarnya belum cash, Belum 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 cashless, belum ini ya masih uang cashless ya, tunai? masih tunai ya. Heeh. Cuman mereka kan harus ada tiket. Mhm. Nah, setiap tiket yang keluar itu tercatat langsung secara online, update real time sekarang. Jadi kita bisa melihat sekarang misalnya berapa sih dalam hari ini mulai dari jam sekian sampai jam sekian itu orang berapa sih yang masuk. Bisa Eee, langsung ngecek dari bisa itu langsung cek. tadi ya? Mobil berapa sih yang masuk. Nah, dari itu eee, teman-teman di pos depan Mhm. itu nggak tahu, maksudnya nggak tahu berapa sih tiket yang sudah terjual sekarang, yang sudah Oh, tersobek iya. sekarang itu berapa gitu Heeh loh. heeh. Karena ya melalui online itu Ngelewat tadi ya? online. Kalau dulu kalau manual itu kan Heeh. ada separuh kan, Heeh. separuh satu sobek kan Oh bisa iya iya. dihitung, Dihitung dari ini yang sobekan nah ini sobekan berapa saya harus taruh berapa oh iya gitu iya iya, kan. bisa disesuaikan. Ya disesuaikan, ternyata ada kelebihan. Iya iya, bener bener. Nah sekarang enggak, sekarang mereka tuh Mhm. nggak bisa ngecek. Jadi begitu pos teman-teman pos itu sobek tiket, Mhm. dia dapat uang, Mhm. sudah. Nah segitu banyaknya perputaran ya, segitu Iya, banyaknya orang keluar masuk sehari. gitu kan, mereka nggak akan ngitung.
berapa ini. Berapa yang udah kejual? Berapa? Iya benar. Nah, kalau misalnya ya, kemudian mereka store. Yang bisa ngecek itu cuma bendahara. Bendahara penerimaan. Jadi bendahara penerimaan bisa ngecek. Mereka store uang, berapapun uang yang ada di mereka, store. Begitu selisih kan kelihatan. Iya, Ini kurang nih uangnya, bayar. Langsung di cross check saat itu juga ya. Dihitung pada saat itu, ini kurang. Kamu harus store-nya sekian. Karena uang tiket yang terjual sekian. Sangat inovatif sih Pak sebenarnya, kan juga mengurangi kecurangan yang ada mungkin ya, meminimalisir hal curang-curang terjadi. Itu dari sisi pelayanan publik berarti ya Pak. Kalau dari dalam sendiri mungkin ada inovasi internalnya Mayangan sendiri. Pelabuhan kita itu kan membawahi 3 pelabuhan lain. Ya, 3 instalasi. 3 instalasi. Ya. Ada instalasi Pelarjo, Paiton, sama Leko. Itu ada di Pasuruan, di Kota Probolinggo, ada di Kota Pasuruan juga. Kita nggak bisa mantau mereka. Karena jaraknya yang jauh. Ya. Nah, di Pelabuhan Mayangan ini juga sangat besar sehingga kita nggak bisa mantau mereka. Benar-benar. Sangat luas. Kita ada di kantor sini, kita nggak tahu mereka teman-teman itu bekerja di lapangan tuh, entah itu bekerja kah atau ngopi kah atau apa gitu, atau ngilang pulang kah, kita nggak tahu. Nah, akhirnya saya buat manajemen, namanya Sisi Kanan. Sistem integrasi kinerja Mayangan. Sistem informasi kinerja Mayangan. Sistem informasi kinerja Mayangan. Nah, Sisi Kanan itu saya awalnya ingin membiasakan teman-teman itu untuk mulai merencanakan setiap pekerjaan yang akan dilakukan hari ini. Jadi gini. Pernah ngerasakan nggak kalau kita bekerja, misalnya Mbak Udina bekerja ke kantor, itu waktu di pagi di rumah itu sudah punya rencana, saya itu mau hari ini saya harus kerjakan ini. Iya benar Pak. Bedakan dengan kalau Mbak Udina ke kantor nggak punya rencana, pokoknya kantor aja lah. Iya. Hasilnya apa yang didapat? Beda semangatnya sih Pak. Kalau udah ada rencana tuh jatuhnya aku pertama mau ngerjain ini, jadi kayak terstruktur jatuhnya. Nah, kalau nggak ada pandangan tuh jatuhnya bingung. Aku ngapain ya? Akhirnya kayak ya udah aja, tiba-tiba habis, tiba-tiba istirahat, kayak gitu. Nunggu perintah. Iya benar Mas. Ada disposisinya ya. Sederhana, kalau mau berangkat kerja, nggak usah merencanakan pekerjaan ya. Audina mau nganter anak, misalnya di Probolinggo, mau nganter anak mana gitu ya, ke sekolah gitu ya. Terus ternyata ada demo, kan itu merencanakan, saya harus berangkat jam sekian. Iya benar. Saya harus berangkat jam sekian, saya harus lewat ini, saya harus menghindari ini, saya harus nanti jemput jam berapa. Kan merencanakan. Begitu bangun tidur pasti merencanakan. Sudah kebayang nih mau ngapain ya. Nah itu fitrah merencanakan. Saya maunya teman-teman itu juga tidak hanya itu gitu loh. Pekerjaan di kantor itu dari rumah itu sudah merencanakan. Bedanya akan apa? Lebih siap. Iya. Gitu. Dua keuntungan yang didapat. Pertama, mereka merencanakan dan lebih siap. Kedua, tercatat. Teradministrasi dengan baik. Sehingga mereka tahu, kita bisa melihat hari ini mereka kerja apa. Hari ini si A itu dan sorenya kan mereka laporkan gitu. Dia bekerja apa, sorenya mereka laporkan bentuk foto. Nah, dari kita bisa melihat setiap orang itu volume pekerjaannya
seberapa besar sih. Benar. Oh, berarti bisa buat juga pengukuran kinerja ya, Pak? Ya, akhirnya ke sana. Mm-mm. Yang awalnya rencananya cuman membiasakan mereka untuk merencanakan pekerjaannya, Mm. akhirnya merembet ke sana. Iya, Nanti akhirnya KPI gitu loh, iya kayak benar-benar. indikator performance gitu loh. Benar-benar benar. Akhirnya jauhnya ke sana. Sehingga Iya. gini, kita tahu, kita begitu kita di print, dicek di data, berapa orang yang mempunyai pekerjaan Mm. itu yang bisa dikerjakan hanya 1 jam, 2 jam. Mm. Ada berapa orang yang pekerjaannya sangat padat, Mm. penuh. Ada berapa orang yang apa? Yang ternyata ketahuan, ternyata dia itu tidak tidak punya apa ya? Tidak punya perencanaan, tidak punya eh, planning gitu. Hah. Itu akhirnya muncul nanti eh, EOM, Hmm. eh, EOM, Employee of the Month. Jadi apa employee pekerja yang terbaik pada bulan itu. Berapa dilihat dari penilaian itu semua pekerjaan itu. Berapa rajin, seberapa terencananya dia, seberapa rajin dia mengisi aplikasi ini, Mm. seberapa sesuaikah pekerjaan yang dia lakukan dengan tugas utamanya. Mm. Kemudian itu dinilai, kemudian 60% penilaian itu berasal dari Aplikasi ini, simpanan. terbaca di situ. Oke. 40%-nya baru penilaian eh, secara kepemimpinan, loyalitas, etos Iya, kerja segala macam. lebih besar emang dari kinerjanya Lebih itu besar, sendiri ya, Pak ya. lebih besar. Iya, Karena kalau yang ini, yang loyalitas segala macam ini kan subjektif, iya benar. subjektif. Nah, kalau yang ini kan tidak subjektif, objektif. Benar-benar dari ya hasil kerja dia sehari-hari Terukur, gitu. jelas gitu loh. Dan bisa dihitung secara kuantitatif. Kuantitas. Heeh. Muncullah. Iya. Terobosan terbaru banget sih Pak. Karena sejauh saya sebelum di Mayangan, saya baru tahu ternyata ada ya aplikasi internal buat manajemen internal sendiri, buat SDM yang ada gitu. Biasanya kan nginduk di dinas kayak Ya. gitu. Dan itu kan nggak semua pegawai tuh Pak setahu saya. Kalau yang di dinas kan ya hanya yang berpredikat ASN. Kalau di sini kan benar-benar terwadahi semua pegawai yang ada di lingkup Mayangan, baik di Python, Ngeplak ataupun Lekok gitu. Jadi merupakan terobosan yang sangat inovatif kalau menurut saya. Jadi mungkin nanti lebih banyak dikembang-kembangin juga lebih oke sih Pak. Karena itu berawal dari kegalauan saya untuk ingin tahu teman-teman itu kerja apa sih gitu. Iya sih, luas banget soalnya. Kita sulit gitu loh. Iya. Ya kegalauan karena saya ingin tahu gitu aja. Ini teman-teman sekarang teman-teman di mana sih? Ini gini ya. Kita itu kan ada berapa titik lagi. Nah, kita bisa juga kontrol posisi mereka tuh di mana. Oh, sampai segitunya Pak? Sampai segitu. Mereka itu bikin laporan, bikin rencana, bikin laporan ya. Begitu masuk pelabuhan, mereka bikin laporan. Nah, itu bisa dikontrol, bisa dilihat. Mereka bikin laporan di titik pelabuhan yang mana. Gitu loh. Akurat ya? Akurat, kelihatan loh. Jadi ini beneran nggak? Mereka ada di pelabuhan nggak pada saat ini? Ini jadi ketar-ketir Pak. Mbak Udina masuk kerja ya? Iya. Ada sih aplikasinya. Mbak Udina masuk kerja. Kemudian di absen ya? Absen. Kemudian pulang. Istirahat pulang. Terus balik lagi ngantor. Ketahuan. Ngantornya jam berapa sih balik?
nyambung ke wifi itu jam berapa gitu. Iya. Bisa Nyambung sama ngedetek ya. langsung ini Nggak bisa bohong. nggak bisa lah ini telat ini datangnya jam 3 sore ya ketahuan. Yang bikin saya ketar-ketir Pak. Nggak, saya baik kok Pak. Oh iya. Ngeklaim diri sendiri. Oke. Mungkin ada inovasi yang lain Pak. Ini kan untuk internal. Oh iya, yang ini apa kita sedikit ya. POM itu tiap bulan. Berarti tiap 3 bulan lah. Kita penilaiannya 3 bulan. Per triwulan. Per bulan. Per bulan. Setiap kalau ada employee, ada pekerja, ada karyawan yang 2 kali berturut-turut Dapat IOM. ya, dia akan dapatkan rewardnya. Berupa? Selain kalau pertama itu dapat rewardnya itu dapat pin. Oh ya, saya pernah lihat tuh ada teman yang pakai tuh. Keren kalau pakai itu Pak. Kebanggaan Wings. Iya benar. Wing EOM. Iya benar. Keren. Saya belum pernah Pak. Nah, ya itu. Berarti saya harus lebih giat berarti ya? Iya. Wing EOM. Nah, teman-teman outsourcing dapat Wing EOM. Wah keren ini. Keren banget. Nah kalau pegawai negeri cuman outsourcing dapat EOM. Lewat tersendiri. Karena dia bangga, dia pekerjaannya itu dihargai. Begitu 2 kali, 2 triwulan berturut-turut mendapatkan itu, rewardnya nambah. Jadi apa tuh Pak? Bukan hanya wing, tapi dapat nominal. Oh, bonus. Jadi, itu ya, bisa dibilang kayak memacu semangat teman-teman buat bekerja yang lebih baik gitu bonus. Bonus lumayan, 500.000. Ya, agak lumayan sih itu Pak. Bisa jajan berkali-kali. Oh lah iya, itu bisa susu anak berapa? Bener banget. Iya kan, 500.000. 500.000 lumayan sekali. 500.000. Dan itu resmi di apa pertanggungjawaban. Ada anggarannya. Kita ada rekeningnya. Rekening sendiri. 3 kali berturut-turut bisa. Jadi itu yang memacu semangat. Jangan makanya begitu dapat IOM, wah itu terus. Semakin semangat. Berarti harus berkelanjutan banget ya Pak ya. Banget. Itu tuh. Jadi saya harus lebih semangat lagi. Nah, sekarang ini ya apa? Ya kita itu EOM untuk kinerja. Ada lagi predikat. Predikat ini dalam hal SDM. Predikat selain kinerja. Ya. Ini predikat perilaku. Yang berkelakuan baik. Yang berkelakuan baik. Predikat perilaku juga dapat wings loh. Oh, sama berarti ya? Sama. Wingsnya beda, cuman dapat wings juga, dapat pin kebanggaan. Most popular employee. MPE. Oke. Most popular employee. Jadi pegawai yang paling disukai sama teman-teman yang lain. Kita ada 60 pegawai. 60 karyawan outsourcing dan PNS. 60 karyawannya tersebar. Nah, yang memilih most popular employee ini itu mereka. Vote di voting. Nah, jadi adil ya. Dia adil. Jadi indikatornya apa? Siapa sih yang orang yang paling suka membantu? Yang helpful banget nih, sponsor siapa nih gitu. Siapa sih temennya yang paling yang paling enggak pernah ribut sama temen? Iya. Siapa sih yang loyal sama temen? Siapa sih yang bisa jaga rahasia temen? Itu kan berpengaruh terhadap
tidak hanya berpengaruh terhadap ini, tapi itu berpengaruh terhadap Lingkungan kantor itu. lingkungan. Dan dari situ itu teman-teman jadi apa ya, bisa menilai dirinya sendiri bahwa kok aku nggak dapat IOM ya, apa yang kurang gitu. Menarik sih Pak. Dari kegalauan Pak Jat sendiri, lanjut sampai jadi IOM. Kayak gitu, sangat inovatif. Dan semoga itu sih Pak diaplikasikan di instansi lain ya. Karena sangat apa ya Pak? Dari saya pribadi sih jarang gitu ada yang benar-benar aplikasi yang mewadahi buat penilaian SDM internal gitu. Ini most popular employee ini yang nggak ada. Saya belum pernah. Saya juga baru Kalau tahu. IOM oke lah, oke banyak yang pakai ya IOM. Cuman sistemnya penilaiannya seperti apa kita nggak tahu. Iya. Ada juga IOM itu kan yang berdasarkan subjektif. Dari Subjektif itu atasan. pimpinan, subjektif Iya. kan IOM. Kalau subjektif IOM kayaknya kurang adil karena itu yang kinerja yang dinilai. Kinerja itu harus ada hasil, ada output, ada yang bisa diukur kan. Nah, salah satu yang paling mendekati saya pikir ini untuk IOM. Untuk most popular employee ini itu belum pernah. Ya, saya belum itu pernah jarang, ada sih kayaknya. Most popular employee. Ini, jadi kita bisa apa ya, mengajak teman-teman itu untuk membangun teamwork yang baik. Nilai-nilainya apa? Jangan ribut sama orang. Iya Pak. Jangan bikin konflik sama teman. Ayo saling membantu. Iya benar. Kenyamanan bekerja kan juga dimulai dari lingkungan kantor sendiri kan. Kalau udah nyaman tuh kerjanya juga seru, jadi nggak kepikiran pulang gitu lah. Betul. Dan itu pada saat pemberiannya itu, pemberian pinnya itu dilakukan pada saat upacara. Jadi semua menyaksikan. Semua menyaksikan. Jadi upacara. Dan hati-hati kalau misalnya ada konflik, kalau pernah dapat ya, pernah dapat kemudian ada konflik, itu bisa dievaluasi loh. Dicopot pinnya pada saat upacara. Ya malu jangan sampai. Ya harus dipertahankan. Benar-benar. Ngomong-ngomong soal sisi kanan nih Pak, selain sisi kanan, mungkin ada inovasi yang lain yang mungkin bisa Bapak ceritakan yang juga mungkin menginspirasi buat yang lain selain sisi kanan ini tadi gitu. Ini ada satu lagi. Ada satu lagi kita ini bonus pelayanan. Bonus pelayanan. Bonus pelayanan kita. Jadi orang datang masuk pelabuhan itu kan pakai bayar pas masuk. Biar tiket masuk itu tadi ya. Tiket masuk. Ini juga sekalian mengumumkan bagi masyarakat yang masuk ke pelabuhan itu bayar tiket, bayar pas masuk. Bayar pas masuk dia dapat tiket. Nah, di tiket itu ada wifi. Oh, yang paling bawah itu ya Pak? Iya, itu bisa nggak saya nggak bawa itu. Nggak bisa. Nanti bisa kita tampilkan di video. Ya, tolong di ini ya. Itu ada wifi. Wifi itu ada passwordnya. Jadi passwordnya tuh unik, setiap tiket tuh punya password yang berbeda. Jadi punya password. Passwordnya akan berganti tiap hari. Oke. Jadi wifi yang digunakan itu bisa berlaku di hari itu saja. Nah, password yang digunakan hanya berlaku di hari itu. Itu bonus bagi orang yang bayar. Yang bayar pas masuk, yang nggak bayar nggak dapat fasilitas loh. Dan itu mungkin informasi banget Pak buat wisatawan yang masuk Mayangan ya. Karena belum semua tahu tuh. Jadi di bawah tiket sendiri itu pasti banget ya Pak ya. Kode wifi serta passwordnya. Mungkin ada wisatawan yang masuk, jangan lupa dilihat tiketnya biar gak nganggurin wifi gratis. Iya, betul. Jarang soalnya ada yang nyediain fasilitas Jadi gratis kayak gitu. Di pelabuhan kita ini ada berapa titik ini wifi ya? Ada di mana di daerah Pujasera, ada di daerah di kantor ini dekat-dekat sekitar sini ada. Jadi hampir di pelabuhan, semua pelabuhan tercover. Nah itu sayang kalau nggak digunakan. Banget.
sayang banget. Itu bonus gitu loh bagi orang yang bayar. Kalau nggak bayar ya jangan harap gitu loh. Ada uang, ada barang. Ada Benar. gitu. Oke, jadi bisa dimanfaatin teman-teman Lumayan. yang mau ke Mayangan ya, atau mau nyobain wifi Mayangan, masuk-masuk aja. Masuk Tip ya. boleh, Oke. boleh. Bisa ngegame di sini boleh. Iya benar, sambil lihat sore kan. Sore-sore bayar 2.000 orang dapat Mm-mm. wifi gratis, Sa- lumayan. Keselip. Asik. Oke. Itu kita pakai Starlink. Oh iya, benar-benar. Kita pakai Starlink. Jadi menjangkau bisa ke Hmm. semua ya. Ini Pak, ada satu yang kepo. Jadi kan sebenarnya ini tuh pelabuhan yang memanfaatkan pasti daratan dan lautan. Setahu saya, kalau pemanfaatan laut lebih dari 30 hari itu membutuhkan izin, Hmm. ya Pak. Hmm. Nah, untuk Mayangan sendiri, izinnya kalau nggak salah KKPRL namanya. Kalau Mayangan sendiri nih Pak, untuk KKPRL-nya sendiri itu bagaimana? Atau Bapak mungkin bisa diceritakan kayak dulu kepengurusannya seperti apa, atau ada tips untuk pengurusan itu, mungkin bisa sharing sama penonton yang ada. Jadi KKPRL itu adalah konfirmasi kesesuaian ruang laut. Mm-mm. Konfirmasi kesesuaian ruang laut itu pangkal dari perizinan-perizinan. Mm-mm. Jadi kalau orang itu sama dengan kalau di darat itu RT/RW ya. Iya. RT/RW. Jadi orang kalau memanfaatkan sebuah lahan atau memanfaatkan sebuah kawasan zona laut itu dicek dulu ini sesuai enggak dengan zona yang sudah ditetapkan. Ditetapkan. Sesuai enggak? Kalau enggak sesuai, enggak dapat izin dia. Hmm. Gitu loh. Enggak dapat izin untuk melanjutkan usahanya di situ, membangun bangunan fisiknya di situ. Enggak dapat izin. Nah, kalau di laut itulah KKPRL, konfirmasi kesesuaian ruang laut. Di kita itu sudah punya KKPRL. Iya. Otomatis pelabuhan kita itu, pelabuhan perikanan Pantai Mayangan itu, zonasinya itu ada di rencana zonasi, di RT/RW lautnya lah, gitu ya. Itu adalah zonasi perikanan, zonasi pelabuhan perikanan, sesuai dengan dan kita dapat. Gitu. Dalam pengurusannya banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi. Termasuk salah satunya ya, apakah di situ mengganggu aktivitas nelayan, mengganggu aktivitas masyarakat pesisir atau mengganggu nggak usah masyarakat, mengganggu vegetasi karena semuanya ekosistem yang ada di ekosistem. sekitarnya. Apakah dalam proses pembangunan ini itu nanti akan berpengaruh pada rupa garis pantai. Garis pantai bakal merubah garis pantai bakal berubah gitu. Sampai segitu. Itu harus ada kajiannya. Dan alhamdulillah saya dibantu sama teman namanya Respati, proposi Respati itu. Teman saya. Teman saya juga kebetulan ya. Teman kita sama. Iya. Ya, Mas Respati ini bantu saya banget. Dia ngasih banyak yang bikin kajian. Ya alhamdulillah selesai. Berarti sudah legal ya Pak segala macam aktivitas yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan. Iya. Diawali dari situ. Karena merupakan kayak ya perizinan kuncian dulu nih, yang pertama dulu nih yang harus dipenuhi gitu ya. Dan itu dikeluarkan oleh Menteri. KKP. Nah, satu lagi. Kesesuaian uang. Semua aktivitas yang dilakukan di laut
semua ruang yang diplot di laut itu harus mendapatkan izin itu dari Kementerian Kelautan, Menteri Kelautan, Langsung Menteri langsung Kelautan. Menteri Kelautan. Dari entah itu mau ngebor minyak di situ, ngebor minyak apa? Kementerian SDM lah, Iya. atau Pertamina lah, izinnya apa? Kementerian Kelautan. Menteri. Atau apapun lah di situ. Jadi sudah terpenuhi tentang izin. Ya, paling enggak kita sudah diizinkan, terkonfirmasi bahwa kita ini benar-benar ada di sini sesuai gitu loh. Iya. Dari tadi Bapak kan bercerita tentang pencapaian, tentang perizinan, kayak gitu. Mungkin nggak sih Pak, atau bukan mungkin, ada nggak sih Pak yang menurut Bapak, aku pengen melakukan ini lagi, kayak PR yang menurut Bapak harus dipenuhi nih tentang pengembangan Mayangan sendiri. Pasti ada. Kalau melihat Pak Jo tuh pasti ada kayak, kan visioner nih tipenya Bapak, pasti kayak, aku pengen kayak gini, pasti ada. Mungkin bisa diceritain tuh Pak. Saya tuh sering bermimpi ya. Dimulai dari mimpi. Iya, jadi kita itu keinginan kita tuh berawal dari mimpi kan. Saya punya angan-angan bahwa Pelabuhan Mayangan ini adalah pelabuhan yang bertaraf bersertifikasi internasional. Jadi mulai dari SDM-nya ya, kita bicara SDM dulu. SDM-nya, saya ingin SDM-nya yang benar-benar utamanya yang di front desk atau yang di front line. Yang ya, langsung front line dengan masyarakat. Itu punya karakter melayani. Saya tuh iri sama perusahaan swasta atau BUMN yang punya sepanjang waktu dia itu punya karakter melayani gitu loh. Oh iya. Itu masih saya belum sampai ke sana. Pelabuhan ini belum sampai ke sana dan saya inginnya ke sana. Semuanya harus di-train seperti itu. Masuk Mbak Udina masuk ke bank apapun lah, datang buka pintu, dibuka pintu, Bapak Ibu, ya security langsung ada yang bisa dibantu. Oh saya mau buka rekening lah misalnya. Oh ya silakan, ini antrian dulu segala macam. Kan. Kemudian loketnya itu langsung begitu ketemu langsung bicaranya enak gitu. Benar. Enak. Itu yang ingin saya capai. Nah, teman-teman bisa, cuman mereka perlu dilatih. Iya sih Pak. Perlu dilatih dulu. Itu yang di manajemen SDM. Terus di pelabuhannya kita masih banyak sih, seperti pelabuhan skala internasional itu berstandar internasional itu apa gitu. Mulai dari bagaimana dermaga itu steril, bagaimana orang-orang yang bekerja di setiap orang yang melakukan aktivitas pekerjaan di dermaga itu punya standar keamanan. Sepatu bootnya jelas, ada yang nggak pakai sepatu juga, kan ada yang pakai sandal gitu kan, itu nggak boleh. Kurang safety. Sepatu, terus helm, rompi. Jadi orang yang masuk ke kawasan dermaga jelas, oh ini pekerja bongkar muat. Jelas pakai sepatu. Langsung bisa teridentifikasi dari seragamnya itu tadi ya. Jadi kawasan dermaga itu pertama itu kan bukan kawasan terbatas ya. Jadi tidak sembarang orang atau kendaraan bisa masuk. Jadi harus ada
gerbang khusus yang men-screen itu. Nah, kita belum mencapai itu. Saya maunya ke depannya entah itu siapa nanti, dan saya yakin bisa gitu. Saya yakin bisa. Itu semua sudah didukung. Mereka teman-teman di perusahaan, teman-teman agen, teman-teman itu semuanya mendukung seperti itu. Cuman bagaimana kita mengklopkan komunikasinya kemudian melaksanakan itu aja sih. Ya sih Pak. Mungkin ada lagi Pak, apa yang pengenin pajat nih yang belum kesampaian di Mayang? Ini saya mulai mengembangkan IPAS. Oh. Ya, IPAS itu kan awalnya dari pas masuk saja. IPAS itu pas masuk. Sekarang saya mulai mengembangkan bahwa aplikasi IPAS itu berkembang ke pelayanan. Pelayanan seperti apa? Pelayanan, jadi kita itu kan ada apa? Sebenarnya pelabuhan penghasil, pelabuhan penghasil yang menghasilkan pendapatan. Nah, saya nggak mau kedepannya pendapatan kita itu nggak jelas gitu, nggak tercatat secara administrasi dengan baik. Dan nah, IPAS ini nanti ke arahnya sana, dan sekarang sudah mulai diberlakukan juga. Jadi kapal masuk, tanggal masuknya sudah jelas. Ada STBLKK, surat apa? STBLKK, surat pendatangan kapal. Tanggalnya sudah ada. Kemudian begitu dia masuk ke pelabuhan, dia melakukan aktivitas apa saja di sini. Tambat, bongkar muat, berapa lama dia tambat di sini, berapa kendaraan dia bongkar muat. Kemudian dia melakukan aktivitas pengisian BBM di sini. Kemudian dia melakukan aktivitas perbaikan di sini. Gitu. Dia melakukan aktivitas semua aktivitas itu semuanya tercatat. Jadi kapal begitu masuk sampai dia keluar tercatat. Ini apa aja. Dan hal-hal apa yang ada beban retribusinya di situ. Oke. Nah, begitu selesai dia mau berangkat, di terakhir dia akan langsung ada tagihan. Kayak gitu. Tagihan langsung terekam di situ. Anda melakukan dengan rincian yang itu tadi ya. BBM sekian, kemudian bongkar muat sekian, tambat labu sekian, perbaikan sekian, itu ada. Itu kita buat sistem di IPAS itu. Dan itu banyak orang bukan membangun, yang berkontribusi di situ. Jadi bukan satu one man show. Yeah. Kalau satu one man show, kalau satu orang yang melakukan itu, yang itu potensi lossnya hilang, potensi penyelewengannya besar. Tapi kalau banyak orang yang berkontribusi di situ, yang punya bagian-bagian, semuanya berkontribusi data ke situ, makin minim. Termasuk apa ya Pak ya? Yang saya sebut tadi itu kayak visioner. Pak Jan tuh punya rencana yang banyak banget yang apa ya? Kadang orang tuh nggak kepikiran gitu Pak. Jadi ini IPAS juga termasuk hal yang sangat inovatif sih Pak, dan perkembangannya selalu ada ya Pak ya. Satu lagi. Jadi kemarin saya dapat kabar kalau Bapak akan dipindah tugaskan dari Mayangan. Ya Pak. Gak apa-apa ya saya sebutnya Pak. Ya. Mungkin dari pajak sendiri, dari pribadi pajak sendiri ada pesan nggak sih Pak buat kepemimpinan selanjutnya, buat kepala pelabuhan selanjutnya, mungkin pesan ataupun tips and trick untuk mengelola Mayangan yang potensinya sangat besar sekali gitu. Saya tuh tidak percaya diri untuk kasih pesan ke enggak Pak, sangat dibutuhkan loh malah. Ya enggak ya, apa ya? Ya saya enggak akan ngasih pesan. Cuman saya
mau mendoakan aja semoga pimpinan depannya dapat dapat apa dapat eh, diberkahi Amin. kemudian dapat memimpin dengan baik, dapat membawa pelabuhan ini menjadi Iya. lebih baik, kemudian dapat membuat karyawan-karyawan di pelabuhan itu lebih kompak lagi. Itu aja sih. Jadi saya cuma berharap itu aja. Amin. Dan saya ngajak semua teman-teman ya. Saya ngajak semua teman-teman yang di sini. Ayolah gitu. Ayo kita eh, apa sih yang dicari? Apa sih yang dicari? Hidup itu cuman ya ini kan. Terus kalau kita tidak menghasilkan, tidak memberikan, meninggalkan hal yang baik. Saya tidak menilai diri saya baik. Ya. Jadi saya banyak kelemahan juga. Cuman saya berusaha untuk berubah. Nah, merubah diri saya. Nah, saya juga karena nanti ada pimpinan baru, saya juga mengajak sama teman-teman, ayolah berubah, ayo dukung pimpinan yang baru jadi lebih baik. Iya. Jangan terpecah-pecah. Iya, doakan aja sih Pak. Amin. Saya sangat berdoa apa ya, Pak? Berdoa keras untuk itu. Iya. Supaya Maya maju, kompak, Iya. solid gitu. Itu merupakan keinginan semua sih Pak. Sebenarnya bukan atasan atau bawahan, tapi ya semua sangat menginginkan hal. Iya, semoga Mayangan dapat piala juara 1 lagi. Kalau boleh tahu ini 2024. Ini waktu kepemimpinan Pak Jat kan berarti ya. Berarti ini salah satu bentuk pencapaian Pak. Enggak, saya enggak bilang gitu. Saya enggak bilang gitu. Itu dari pimpinan-pimpinan sebelumnya, dari zamannya tahun-tahun sebelumnya itu kan semuanya punya andil gitu kan untuk jadi bayangan seperti ini. Nah, kemudian dinilai oleh kementerian. Nah, kementerian itu menilainya entah indikatornya apa saja. Ya, dan kita alhamdulillah dapat gitu. Dapat. Ya, kita syukuri dan semoga tahun depan kalau misalnya ada penilaian lagi gitu. Ya semoga dapat goals lagi. Ya sih Pak. Banyak banget yang kita obrolin hari ini, mulai dari background Pak Jat, cita-cita Pak Jat selama di Mayangan, sampai inovasi apa yang udah diciptakan di Mayangan. Banyak banget insight yang udah kami dapat, penonton dapat juga. Jadi mungkin karena waktunya terbatas, mungkin kita bisa ngobrol di lain episode mungkin Pak. Jadi Pak Jat sebagai tamu. Kali ini kan sebagai tuan rumah yang menjadi narasumber nih. Gitu. Mungkin di season selanjutnya sebagai tamu Kalabu dari pelabuhan lain berarti ya Pak ya. Gitu. Jadi terima kasih atas waktunya Pak Jat, terima kasih atas informasinya yang sudah diberikan kepada kami, kepada penonton. Itu semoga Pak Jat sehat, keluarga sehat. Amin, teman-teman juga sehat semuanya. Amin. Sekian episode podcast kali ini, semoga dapat memberikan insight banyak bagi penonton yang ada di rumah. Dan jangan lupa selalu ikuti sosial media UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan. Selami cerita di balik dermaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri dengan semangat membara, melayani sepenuh hati, integritas nyata. Inovasi jadi kekuatan kita, menuju masa depan yang cerah dan nyata. Mendunia kita terus maju, pelabuhan terdepan pantang menyerah, selalu lebih baik terus melaju. Mayangan semangat takkan pernah lelah.
Portcast.